Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan judul Fungsi Manajemen Pendidikan Menurut Para Ahli. Dosen pengampu Uswah Fadilah Magister Pendidikan dari kelompok 5 I Fatimah Sari NPM 2102630019, Randi Ari Prayogi NPM 2102630021. Menurut Henry Fayol, pendapat pertama mengenai fungsi manajemen datang dari Henry Fayol. Fayol menjelaskan bahwa fungsi dari pelaksanaan manajemen ada 5, yaitu 1. Planning adalah proses membuat dan melaksanakan perencanaan mengenai tujuan dan target suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, organizing, yaitu mensinkronkan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan juga sumber daya modal untuk mencapai tujuan atau target dari suatu perusahaan. Selanjutnya nomor 3, commanding adalah pemberian arahan kepada para anggota untuk bisa mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan sudah ditentukan di awal. Yang keempat, controlling, yaitu memberikan arahan kepada para anggota atau karyawan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan standar atau prosedur yang berlaku. Yang kelima ada coordinating, adalah menghubungkan dan menyelaraskan semua pekerjaan agar bisa saling bersinergi supaya tidak terjadi kekacauan, bentrok, maupun kekosongan kegiatan. B. Menurut Lucer Galik menjelaskan bahwa fungsi dari manajemen pada dasarnya ada 7. Berikut detailnya. Yang pertama, planning, yaitu memilih dan menetapkan aktivitas yang akan dilakukan dan juga menetapkan sumber daya yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan atau cita-cita perusahaan. Yang kedua, organizing, membantu membagi tugas kepada para anggota dari suatu perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan masing-masing sesuai keahlian. Yang ketiga, staffing, adalah menentukan, memilih, mengangkat, dan juga membimbing sumber daya manusia sehingga bisa mencapai tujuan dan cita-cita perusahaan. Yang keempat, directing, adalah memberikan penjelasan dan juga pembinaan terhadap semua karyawan perusahaan agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. Coordinating adalah melakukan kegiatan agar tidak terjadi kekosongan jadwal, kekacauan dalam pekerjaan dengan cara menjelaskan semua pekerjaan yang ada. Yang keenam, reporting, adalah memberi informasi kepada manajer sehingga bisa mengetahui perkembangan di dalam perusahaan. Yang ketujuh, budgeting, yaitu mengendalikan perusahaan dengan jalan menjalankan perencanaan akuntansi dan fiskal mengenai anggaran yang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut. Menurut Dr. Sendang Siagin, planning adalah perencanaan suatu proses dari pemikiran dan ide yang akan dikerjakan di masa yang akan datang, misalnya strategi supaya tujuan utamanya dan tercapai. Yang kedua, pengorganisasian merupakan semua proses mengelola semua aset yang dimiliki seperti orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang supaya proses dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan menjadi satu kesatuan yang sistematis dan jelas. Motivating, keseluruhan proses dalam pemberian dorongan untuk bekerja dengan para bawahan agar mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan bersama. Yang keempat, controlling, merupakan proses pengamatan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan sedang dilakukan berjalan dengan baik. Yang kelima, penilaian atau evaluasi, merupakan pengamatan, pengukuran, dan pembandingan hasil-hasil pekerjaan yang telah dikerjakan. Menurut Lucer Galik ada 7 jenis, yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Dan menurut Henry Fayol ada 5 jenis, yaitu planning, organizing, commanding, controlling, dan coordinating. Dan menurut Sondang Siagin yaitu ada 5 jenis, yaitu planning, organizing, motivating, controlling, dan evaluation. Thank you.